Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Khairul Warisin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pemikiran saya tentang koneksi antar materi modul 1.1 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beberapa kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1.1 diantaranya asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, dan budi pekerti. Pengajaran dan pendidikan merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup lahir atau batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong di sini dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya daerah sangat mempengaruhi kehidupan anak tersebut. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dan relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pada refleksi kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya, kepercayaan saya sebelum mempelajari modul 1.1 dalam pembelajaran, saya masih mempraktekkan pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga peran saya di dalam kelas masih sangat dominan. Selain itu,
Saya juga sering mengabaikan keberagaman karakteristik siswa di dalam kelas, dan hampir tidak pernah saya melakukan refleksi bersama. Dalam hal penilaian, saya masih menggunakan penilaian kognitif dan psikomotorik saja. Selain itu, saya juga memperlakukan KKM yang sama untuk semua siswa. Mengenai karakter dan budi pekerti, saat itu saya kurang begitu mengenal karakteristik siswa, dan untuk menegakkan kedisiplinan, saya sering menggunakan ancaman dan hukuman kepada siswa. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul ini antara lain, dalam hal pembelajaran, saya mulai menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Kemudian, saya juga melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selain itu, saya juga menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Kemudian dalam hal penilaian, saya mulai menilai dengan aspek yang lebih luas atau menyeluruh, yakni mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selain itu, penilaian yang saya lakukan sudah saya sesuaikan dengan karakteristik anak atau murid. Dengan konsep pembelajaran yang berdiferensiasi ini, saya lebih mudah memberikan penilaian terhadap murid sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Dalam hal penanaman pendidikan budi pekerti, saya mulai menerapkan pendidikan yang menuntun dengan memperhatikan kodrat anak masing-masing. Selain itu, saya sudah berusaha mengenal sosial kultural anak di lingkungannya masing-masing, sehingga saya lebih mudah menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak atau murid-murid saya. Dengan begitu, saya berharap bisa menempatkan atau memposisikan diri saya sebagai pamong bagi anak-anak didik saya. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Berikut beberapa hal yang akan saya terapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik siswa dengan asesmen diagnosis di awal semester. Kemudian merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa, berdiferensiasi, dan sesuai kodrat alam maupun zaman. Melakukan pembiasaan penguatan pendidikan karakter secara kontinu atau berkelanjutan. Memberikan tuntunan untuk memerdekakan dirinya. Sebagai guru, selalu menerapkan semboyan ing ngarso sun tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani, dan selalu menjalin kedekatan emosional dengan siswa dan wali murid. Melalui langkah-langkah ini, saya berharap bisa menempatkan posisi saya atau peran saya sebagai pendidik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.